Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik saudara terkasih, saudara boleh ambil Alkitab saudara. Kita akan deklarasi bersama-sama menjadi deklarasi kita bukan saja nyatakan kepada dunia ini, tapi katakan kepada Tuhan. Dan deklarasi adalah doa iman. Amin. Sama-sama katakan, ini adalah Alkitab saya adalah apa yang tertulis, saya memiliki apa yang tertulis, saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya diajari firman Tuhan, saya dengan berani mengakui bahwa pikiran saya siap, hati peka, saya takkan pernah sama lagi dalam nama Yesus. Amin. Bilang di kiri kanan, kita jadi gereja yang mengatasi kesukaran besar. Haleluya. Kita menjadi gereja yang mengatasi kesukaran besar. Amin. 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 Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Salam. Salam. 2025, 2034, saya menyebutnya the urgent season, musim-musim yang darurat bagi gereja Tuhan. Yang namanya gereja Tuhan, bersiap-siaplah karena kita sedang berada dalam sebuah masa the urgent season, musim-musim waktu yang sangat darurat. Karena itu dalam waktu-waktu darurat kita harus tahu hal-hal mana yang prioritas kita lakukan. Dan diantaranya yaitu gereja menjadi gereja penakluk kesusahan. Kita harus melatih, mempersiapkan gereja, mengkhotbahkan, mengajarkan kepada gereja agar gereja, saya dan saudara, keluarga Kristen, orang-orang percaya, kita semua mempersiapkan diri untuk berurusan dengan kesusahan yang besar, memanagenya, mengaturnya dengan kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri memperingatkannya kepada kita. Misalnya kita lihat dari Markus pasal yang ke-13. Saudara nanti boleh baca ayat 23 ke atas. Minggu lalu saya sudah bahas, sekarang kita lanjutkan dari ayat 24 sampai 30. Dikatakan, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu atau kesukaran yang besar atau great tribulation itu, apa yang akan terjadi saudara? Matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Artinya kedukaan alam semesta karena kematian, penderitaan, kesusahan bumi yang sangat-sangat mengerikan yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada kecuali terjadi di zaman itu. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 26. Pada waktu itu orang akan melihat siapa? Anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa apa yang terjadi? Musim panas sudah dekat. 29. Demikian juga, jika kamu lihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa apa yang terjadi? Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Bahasa lain dari ayat 30, sesungguhnya akan ada orang yang tidak mati secara fisik sampai mereka melihat Tuhan datang di atas awan-awan dalam kemuliaannya. Mungkinkah orang itu saya dan saudara? Kita juga belum tahu, tapi mari kita mempercayai firman Allah. Apa yang dikatakan pasti terjadi. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, the time is near at the door. Waktunya sudah dekat di ambang pintu. Dia bilang, tariklah pelajaran
untuk mengerti waktu itu, realisasinya, supaya kita bisa action, ambil pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Nah, pohon ara itu bicara soal Israel. Dan kita tahu bangsa Israel ada di muka bumi ini kembali lagi setelah mereka disebarluaskan, dicerai-beraikan di seluruh dunia karena pemberontakan kesalahan mereka, bahkan sampai di Indonesia, sampai di Kepulauan Kisar dan berbagai macam daerah di Indonesia itu ada keturunan orang Israel. Saudara, betul bahwa Tuhan katakan, aku akan menceraikan kamu ke seluruh dunia, seluruh bumi, dan dimanapun bangsa Israel ada. Dan pada tahun 1948, tepatnya tanggal 14 Mei 1948, Israel merdeka. Dengan kata lain, belajarlah tarik dari perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas. Musim panas, musim sengsara, musim kering, musim paceklik, musim penderitaan akan datang. Dan kita tahu, sejak bangsa Israel merdeka 1948 sampai hari ini, Israel dalam keadaan hot season. Panas, berperang, tak henti-hentinya. Ketika kita hitung dari Israel merdeka 1948 sampai 2034, maka itu ada 86 tahun. 86 tahun masih ada orang yang hidup. Ibu daripada Kak John Dede 96 mungkin hari ini. Beliau sudah lebih lama lagi hidup. Dia sudah lahir sebelum tahun 48. Oma Isbel Kila sudah 83 tahun. Dan sebagainya. Apalagi kita yang lahir tahun 50-an. Masih segar. Saya yang lahir tahun 60-an masih segar. Ya. Dengan kata lain, kita masih hidup. Kita belum tahu hari besok, tapi Yesus bilang angkatan ini tidak akan berlalu, tidak akan mati. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Yesus datang di atas awan-awan. Caranya, belajarlah dari pohon ara yang akan bertunas. Itulah bangsa Israel. Oke? Jadi waktu kedatangan Yesus atau rapture, pengangkatan di awan-awan itu, kalau kita lihat sejak 2025 sekarang ini sampai 2034, kita hanya sisa 7 sampai 9 tahun. Karena itu kita bersiap selalu di antara momen-momen ini 7 sampai 9 tahun, apa yang akan terjadi, dan kita isi 7 sampai 9 tahun ini. Jangan bikin program yang panjang-panjang, tapi yang efektif, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, memperbanyak, memperbesar mahkota kita. Itu aja. Yang bujang-bujang, kalau bisa jangan pikir soal kawin-kawin mawin dulu, saudara kasih, karena waktu ini darurat. Terus saudara bilang, loh kakak jangan hitung-hitung. Siapa bilang jangan hitung-hitung? Yesus bilang kan, kamu belajar dari pohon ara. Orang kampung saja mereka tahu. Ini musim-musim bakar kebun sekarang, ya kan? Karena 1-2 bulan ke depan musim tanam. Mereka feeling, mereka tahu, mereka belajar dari alam. Nah, kita disuruh belajar dari bangsa Israel sebagai jarum jam di end. Akhir alam semesta, akhir sejarah ini ada di Israel. Tuhan sudah berfirman dan kita belajar. Waktunya sudah di ambang pintu. Dia tidak kasih tahu tanggal berapa, bulan berapa. Tapi dia bilang angkatan ini tidak akan berlalu. Satu angkatan itu 80-an tahun. Dan kita hitung saja. Kalau 1948 sampai 2034 itu 86 tahun. Maka 2025 sampai 2034 only 7 to 9 years. Kita hanya punya 7 sampai 9 tahun. Oke? Ambang pintu kan? Tidak terlalu lama lagi. Karena itu dari Daniel dikatakan begini, Daniel 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Oke? Pada pertengahan 7 masa itu, 7 tahun itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan
dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, ayat ini sangat kental sekali, cuman saya ambil yang tulisan kuning tadi ya. Tulisan kuning itu bilang raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa atau 7 tahun, yaitu tanggal 28 September 2025 sampai 28 September 32, dengan akan ada peninjauan kembali di tengah 7 tahun atau 7 masa itu. Nah, kita tahu 28 September kemarin di Amerika telah ditandatangani perjanjian damai dengan berisikan 20 poin, 20 butir. Netanyahu dan Donald Trump tanda tangan, dan kemarin tanggal 13 Oktober di Israel, Donald Trump datang ke sana dan dia adakan pertemuan dengan semua pemimpin Palestina juga ada di sana, Hamas juga ada di sana, dan mereka sepakat untuk membuat perjanjian. Nah, di balik semua ini peristiwa besar itu ada seorang yang kita gelar dia self-unmade man. Self-unmade man ini manusia sukses dengan usahanya sendiri. Seorang pemuda 44 tahun bernama Jared Kushner. Dia menantu Presiden Trump. Dia satukan 8 negara di Timur Tengah. Sudah lihat, bisa kasih tahu namanya. Yang nomor 1 apa? Nomor 2, 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8. Sudah lihat, tanpa sebut nama Tuhan. Tanggal 28 September 2005, 4 entitas kelompok masyarakat bangsa yang bermusuhan ini disatukan tanpa nama Tuhan. Pertanyaan sederhana, kalau dia tidak pakai nama Tuhan, berarti nama sendiri yang dianggap menjadi apa, saudara? Tuhan. Dan belum pernah ada perjanjian yang berhasil 8 negara. Perjanjian Camp David, ya, antara Mesir dan Israel. Ya. Perjanjian Abraham antara Israel dan apa? Yordania atau Arab yang kemarin. Baru 2 negara. Tapi beliau ini, Jared Kushner, 8 negara, tanggal atau bulan Maret kemarin, awal-awal Maret 2025, dia terbang keliling 8 negara ini. Dia datang di Israel, dia datang di 8 negara ini. Misalnya dia datang di Turki, dia bilang, "Hey Mr. Presiden di Turki, kamu kan selama ini kena embargo kan? Kamu udah kapok dengan embargo. Kamu mau nggak tanda tangan perdamaian? Saya jamin kamu bebas." Ya oke. Karena Turki itu embargo selama ini, ekonominya parah, ya datang pertolongan, siapa yang tidak mau langsung dia, oke, tanda tangan. Sudah lihat? Dia hanya seorang mantu dari Donald Trump. Dia bukan politikus, bukan pemimpin partai politik, bukan anggota DPR, bukan siapa-siapa. Cuman memang dia orang yang kaya, sangat kaya. Dia punya gedung di Washington, itu di Jalan Avenue 666. Salah satu produk dianya Lucent. Lucent itu dengan kata lain Lucifer. Oke, kita nggak bicara soal dia punya produk, apa yang dia jual. Tapi dia datang di Hamas. Dia Master, kamu sudah dibombardir oleh Israel, sudah kapok, sudah hancur. Kamu punya pemimpin-pemimpin sembunyi dimanapun, Israel cari dan tembak. Sekarang saya tawarkan, kamu mau nggak? Saya kasih uang 50 miliar dolar. Kamu membangun kembali infrastruktur kamu dapat ekonomi yang bagus. Mau nggak? Kalau kamu menolak tawaran saya ini, Israel akan datang hancurkan kamu semua. Lu pilih yang mana? Hancur total atau terima gratis 50 miliar dolar setiap tahun? Kalau kamu mau sekarang juga, saya cairkan 15 miliar duluan untuk kamu. Langsung pemimpin siap, saya terima. Oke, sekarang tanda tangan. Hamas tanda tangan.
Kalau mau terima uang perdamaian itu, maka senjata harus dikembalikan. Setuju? Tawanan Israel harus dikembalikan, mati maupun hidup. Setuju? 2 minggu lalu mereka kasih pulang 4 mayat. Israel cari tahu, oh 1 bukan mereka punya. Kasih pulang, itu bukan orang Israel. Cari, sudah mati, bawa urat-uratnya yang masih sisa. Jadi mereka bawa pulang tawanan Israel, kasih pulang. Mereka senjata-senjata semua diserahkan kepada tim PBB internasional. Nomor 3, bagi Hamas yang mau masih memberontak, pegang senjata, keluar dari Palestina, kemana saja silakan. Akibatnya Hamas tanda tangan. Kenapa? Karena siapa yang mau mati, lebih baik terima uang gratis. Nah, sudah lihat, datang di Qatar dia ngomong, datang Emirat Arab dia ngomong, 8 negara ini semuanya tanda tangan terima 20 butir yang digagas oleh Presiden Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Oke? Sudah lihat, tanpa nama Tuhan. Ini yang kita garis bawahi. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sistem perundingan keamanan internasional sebagaimanapun juga perhatikan. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu apa saudara? Murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu apa? Manusia atau san. Manusia durhaka yang harus binasa. San. 4. Lalu tawanan yang meninggal, lalu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di mana? Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dalam bahasa Inggris bagus, keluarkan saja. 2 Thessalonians 2, number 3, 4. Let no man deceive you by any means, so that they shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Putra durhaka itu akan muncul. Saudara lihat ayat 4. Who oppose and exalt himself above all that is called God, all that is worshipped, so that he as God, perhatikan, he as God sit in the temple of God, showing himself that he is God. Nah, oke? Jadi, saudara lihat, kata sederhana, karena begitu besar kasih Allah, the Son of God, the only begotten Son, putra. Jadi saudara lihat sekarang antara palsu dan sejati mereka memakai utusan mereka, the Son. Allah mengutus putranya menyelamatkan manusia yaitu Kristus. Lucifer mengutus putranya, the son of perdition, untuk juga putra melawan putra. Putra kerajaan terang, putra kerajaan gelap bertarung untuk menguasai bumi ini. Oke? Nah sekarang kita lihat, kita kenali dulu siapa itu Jared Kushner. Dia anak mantu dari Presiden Trump, orang Yahudi asli menikah dengan putri daripada Presiden Trump, berusia 44 tahun, keturunan Yahudi. Diberi otoritas oleh Presiden Trump untuk melobi 8 negara di Timur Tengah, dan dia berhasil melakukan perundingan 7 tahun, 28 September 2025 sampai 28 September 2029 atau 2030 antara itu. Saudara ikuti saja bagaimana nantinya. Kemudian Israel sebagai jarum jam dunia, kita harus perhatikan bahwa apa yang sedang terjadi dengan Israel, sedang terjadi dengan gereja Tuhan, sedang terjadi dengan sejarah dunia ini. Dan di situ dikatakan bait Allah sedang dipersiapkan untuk dibangun kembali. Nah, untuk melobi bait Allah dibangun ini tidak mudah karena masjid Al-Aqsa sudah berdiri di situ. Dan kalau orang yang
bisa diterima oleh kaum muslim lah yang bisa melobi untuk dia bisa bangun di samping. Lembu merah sudah siap, bahan-bahan semua mungkin sedang proses tunggu. Siapa yang bisa lobby supaya kami izinkan bait Allah dibangun. Nah, ini dalam waktu-waktu dekat sedang proses. Kemudian baru penggenapan kemunculan antikris di bait Allah. Jadi saudara lihat, tinggal 2 tahap saja dalam 7 sampai 9 tahun ini. Hanya 2 hal yang saudara lihat, yaitu bait Allah dibangun, antikris menyatakan diri. Bisa katakan 2 hal apa? Bait Allah. Apa saudara? Bait Allah dibangun dan antikris menyatakan diri di bait Allah sebagai Allah. Di tengah 7 tahun itu, 3,5 tahun dari sekarang akan ada peninjauan kembali. Logika saya enteng, sederhana saja. Nah, kalau bait Allah sudah berdiri kan perlu Allah. Nah, orang-orang yang dianggap menciptakan damai inilah yang bisa mengklaim, I am the God, worship me. Begitu dia bilang saya Allah, maka infrastrukturnya sudah siap. Pemerintahan, one world government, one world currency, satu pemerintahan, satu mata uang, one world belief system. Jadi satu agama, satu mata uang, satu pemerintahan. Pemerintahan manapun di seluruh dunia dikuasai dengan teknologi. Disitulah awal kita masuk kepada penderitaan yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Karena itu gereja Tuhan kita harus teliti. Dan satu ayat Rasul Paulus ingatkan di sini. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Perhatikan. Apabila mereka mengatakan, bilang apa saudara? Semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Inilah kaum elit global yang menguasai pemerintahan dunia ini, menguasai keuangan dunia ini, menguasai sistem kepercayaan dunia ini, dibinasakan. Ketika mereka berteriak, peace, 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 damai, damai. Karena memang saudara kekasih, antikris akan melakukan sebuah perdamaian yang tiada bandingnya. Sampai orang berkata, lupakan Yesus lah, lupakan. Mari kita percaya. Karena semua utang-utang akan diselesaikan, semua persoalan akan diselesaikan. Semuanya tidak ada yang tidak terselesaikan oleh the son of perdition ini. Oleh putra sang durhaka. Oke? Nah, kita tidak secara objektif mengklaim Pak Jared ini sebagai antikris. Saya tidak bilang begitu. Cuman kita melihat apa yang diuraikan dalam Alkitab, kelihatannya beliau menggenapi semua yang dinubuatkan oleh Alkitab. Oke? Penghukuman akan datang kepada manusia durhaka dan pengikutnya tanpa mereka ketahui. Karena itu persiapkan diri untuk menjadi gereja penakluk kesusahan besar. Amin. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-7, mari kita lihat sama-sama ayat ini, ayat 9 sampai 17. Kemudian pada waktu itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Mereka memakai apa saudara? Jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10. Dan dengan suara yang nyaring mereka berseru bilang apa? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, bagi Anak Domba, dan semua malaikat berdiri mengingat tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari manakah mereka datang? Perhatikan ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah
orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Siapakah orang-orang itu? Gereja Tuhan, saya dan saudara. 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari panas terik tidak akan menimpa lagi. Sebab apa? Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka, dan mereka dia akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala mata air dari mata mereka. Orang percaya bisa katakan amin. Saudaraku, Rasul Yohanes tulis dalam Wahyu 7:14, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Anda bayangkan kalau kesumba atau wantex atau cat itu warna merah, barang yang masuk ke dalam cat atau pewarna itu keluar dari warna apa? Merah. Sekarang ini warna merah, darah itu kan merah. Tapi ketika jubah kehidupan kita, jubah adalah kehidupan kita, dimasukkan ke dalam darah itu, tidak jadi merah, jadinya putih. Dengan kata lain, darah Yesus bukan soal warna, tapi kuasa yang menyucikan kita. Katakan, saya disucikan oleh darah Yesus. Come on. Yes, you are, we are sanctified in the power of the blood of Jesus Christ. Amen. Mereka bukan orang-orang yang luput dari kesusahan besar, tapi yang keluar dari kesusahan besar. Jadi gereja dipanggil bukan untuk menghindari penderitaan, tapi untuk menang atas penderitaan melalui iman dalam Kristus. Katakan, amin. Anda bisa bayangkan, coba sekarang kalau listrik mati saja, 1 jam, masih bisa enak? 1 jam, masih bisa tahan, Kalau 1 hari, mulai repot. Kalau 1 minggu? Kalau 1 bulan? Selamanya tidak ada listrik? Nah, itu baru listrik. Nanti minggu depan saya akan keluar lagi kode-kodenya. Sekarang ini semua orang pasti akan www.com. Nah, www itu sudah akan tahu. Lalu Chrome-nya sudah akan cek. Nanti Chrome itu kalau sudah baca www itu jelas. Meta. Nah, jadi saudara lihat, semuanya akan dikuasai oleh pemerintahan dunia ini, one world government ini. Saudara punya uang nggak bisa diakses, saudara punya semuanya nggak bisa diakses. Saudara mau bikin apa? Itulah penderitaan. Tapi saudara ingat sih, iman mengalahkan dunia. Saudara masih ingat Yesus bilang, satu hari Yesus bilang, kalau anak manusia itu datang, apakah aku akan menemukan orang kaya, orang pintar, orang hebat? Apakah ada apa? Bilang di kanan, jadikan iman aset kamu. Nah. Jadi kalau di market ada jual iman, saudara belilah, saudara kan ya. Buka market nanti di Wall Street kalau ada jual iman faith, saudara ambil, beli sebanyak-banyak mungkin. Kalau nggak ada, ambillah dari Alkitab, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dengar firman, imanmu timbul. Waktu air diputuskan tidak bisa akses, waktu listrik diputuskan, waktu semua tidak diputuskan, maka iman menyelamatkan kau. Tahu-tahu ada air, tahu-tahu ada roti, tahu-tahu ada perlindungan. Iman mengalahkan dunia. Amin, amin. Jadi gereja yang keluar dari kesusahan besar artinya saya bersedia keluar dari kesusahan yang besar. Katakan demikian. Saya bersedia keluar atau saya mempersiapkan diri untuk going through the great tribulation. Going through. Itu seperti saudara lihat tunnel. Saudara menyeberang di tunnel yang namanya penderitaan besar. Tapi bersama Yesus kita lakukan perkara yang luar biasa. Gereja penakluk kesusahan
Yaitu gereja yang aktif dan berani, bukan hanya bertahan, tapi menaklukkan penderitaan kesukaran dengan iman. Karena itu dalam 7-9 tahun pertebal iman saudara. Lakukan semua kegiatan yang membawa penambahan aset iman. Kalau kegiatan itu mengurangi iman kamu, apalagi membuat murtad tanda kutip, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan hidup yang benar dengan Tuhan, maaf. Walaupun itu menghasilkan uang yang banyak, jabatan yang tinggi, dan kemungkinan hidup yang makmur, saudara bilang, no, kenapa? Karena itu adalah jerat yang nantinya tidak dapat menyelamatkan engkau sama sekali. Lebih sekarang pertebal iman saudara. Amen. Lakukan hal-hal yang mendatangkan iman. Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan iman. Membangunkan iman. Mempertebal iman. Membangun persekutuan orang-orang beriman. Nah, seperti apakah profil gereja yang menaklukkan kesusahan bersama Kristus? Ada 3. Yang pertama, apa yang pertama menjadi apa saudara? Gereja menjadi kudus melalui darah anak domba. Akan diperjelas. Wahyu 7:14 tadi sudah di situ dikatakan, mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, sekarang saudara perhatikan, tadi dikatakan membuatnya putih di dalam darah. Saudara ngerti tadi kan? Sekarang saudara baca di atas. Mereka apa saudara? Mereka apa? Siapa yang cuci? Mereka itu siapa? Katakan, saya bertanggung jawab membersihkan hidup saya. Nah, sekarang saudara perhatikan saya. Jangan pernah salahkan istri kalau kamu tidak kudus. Jangan pernah salahkan suami kalau kamu tidak kudus. Jangan pernah salahkan orang lain kalau kamu tidak kudus. Kekudusan pembersihan diri adalah pekerjaan saya pribadi. Amin. Jangan pernah membiarkan orang lain bertanggung jawab atas kekudusan saudara. Saya berhak mencuci diri saya sendiri. Karena darah Yesus tersedia 24 jam. Amin. Jangan pernah salahkan orang lain kalau kita jatuh dalam dosa. Bereskan, bangkit kembali, benahi. Karena masing-masing orang mencuci bajunya sendiri. Masing-masing orang mencuci kehidupannya. Dikatakan cuci. Anda bisa bayangkan, coba. Kamu bayang kalau cuci di air, oke, ini cuci di dalam darah. Berarti darah Yesus seperti lautan. Tidak ada dosa yang tidak bisa dicuci. Amin. Amin. Semuanya dapat diselesaikan. Menyucikan itu juga dengan kata lain, menerima kesembuhan dari Allah. Kesembuhan batin, kesembuhan tubuh, termasuk kesembuhan dompet. Haleluya. Amin. Andalah yang bertanggung jawab. Bilang di kiri kanan saudara, katakan, saya bertanggung jawab atas kehidupan saya. Amin. Tetapi kita perlu komunitas yang saling mendorong. Betul kan saudara? Saling, ayo dong, baca firman, ayo dong, bereskan, ayo dong bertobat. Nah, ada orang yang kasih ingat. Ya, suami kasih ingat, kakak mama, papa adik kasih ingat, ya, semua bersaudara, ayo dong. Seperti Ibrani 10:25 kan? Jangan tinggalkan dong, komsel dong, yang tinggalkan ibadah raya dong. Ayo silakan, ya. Kalau nggak bisa online offsite, kalau bisa hadir, ya jarak jauh bisa. Ayo. Nah, itulah sebabnya diperlukan komunitas untuk saling mendorong, membangun, menguatkan. Bukan komunitas yang saling menjatuhkan atau menunjukkan kekayaan, pamor, dan segala macam. Nah, yang berikut 1 Yohanes 1:7. Tetapi jika kita hidup dalam terang dan sama seperti ada dalam terang, maka kita beroleh apa saudara? Beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain. Dan apa yang terjadi? Darah Yesus anaknya itu apa? Menyucikan kita dari segala. Jadi ada pengampunan, penyucian yang terjadi di dalam sebuah komunitas. Ketika komunitas saling share, saling mengakui, saling mendoakan, maka disitulah darah Yesus menyucikan mereka. Inilah komunitas orang percaya, berbeda dengan komunitas politikus, komunitas banker, komunitas golfer, pemain golf, pemegang saham, dan orang-orang besar lainnya. Perbedaannya adalah di dalam mereka tidak ada kuasa yang menyucikan. Tapi dalam kumpulan orang percaya apa adanya, mereka tidak punya pengaruh yang banyak. Tapi waktu mereka berkumpul, darah Yesus menyucikan mereka.
Dan kalau darah Yesus menyucikan mereka, you are safe. Anda selamat. Amen. Anda bebas. Kita bebas dan selamat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jubah putih melambangkan kemurnian dan pembenaran oleh darah Kristus. Kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat melalui penebusan di kayu salib. Jangan hanya mencari jalan keluar dari kesusahan. Next slide. Jangan hanya mencari jalan keluar dari kesusahan, tetapi apa saudara? Izinkan Tuhan memurnikan hati kita melalui kesusahan. Seringkali kesusahan itu kita tidak tahan. Tapi jangan terlalu cepat. Nanti juga tidak baik. Bersabar. Makanya Petrus bilang, bersabarlah dalam, Paulus bilang, sabarlah dalam kesesakan. Lanjut, sabarlah dalam kesesakan. Nah, jadi kalau Anda mau berdoa, Anda harus izinkan kesesakan. Dan kalau saudara minta yang enak-enak saja, Anda tidak berdoa. Kenapa orang tidak berdoa? Karena hidup mereka lagi enak. Kenapa orang tidak berdoa? Jawab yang benar. Kenapa mereka malas berdoa? Hidupnya lagi enak. Mereka ada di comfort zone. Main pesan makanan datang. Halo, Grab. Ayo dong buka, nasi goreng datang. Jeruk mangga datang. Lagi senang. Tapi begitu periksa dokter. Bu, kelihatannya ada kista di kandungan Bu. Hah? Kista itu apa Bapak? Kista itu artinya calon jadi kanker di perutnya ibu. Lalu apa Pak? Ya kalau ibu mau ya datang ke Malaysia atau ke Cina lah sekaligus. Hah? Ke Malaysia berapa? Ke Malaysia ya mungkin 2-3 miliar bisa. Kalau ke Cina mungkin 4 miliar. Nah baru dia kaget. Mulai dia berdoa. Tuhan saya mau masuk di menara doa. Saya mau jadi satu anak darah yang bijaksana. Nah itu baru berdoa. Makanya saudara lebih jangan tunggu susah baru datang. Menyusahkan dirimu dengan cara apa? Stop nonton bola kaki, jam berdoa. Stop nonton tinju waktu jam berdoa. Stop nonton itu peraga-peraga yang membuat passion kamu. Salibkan passion kamu untuk berdoa. Apa yang kamu inginkan itu salib dan berdoa. Itu mulai latih diri susah. Bilang kira kan sebelum kamu susah lebih baik mulai dari sekarang. Kasih tahu. Kenapa saya bilang begitu? Saya kurang tahu. Cuman saya mesti bilang begitu. Sebab kalau orang lagi senang, jangankan tidak berdoa, Tuhan pun dia lupa lagi senangnya. Sama kayak kita kan. Mau belajar kalau ada apa? Waktu sekolah. Belajar waktu apa? Ujian. Jangan, lebih belajar memang. Cicil memang. Kemarin saya senang, saya pencuci sudah baru hari Sabtu sudah kerja buku wisdom untuk Senin. Ya, dan itu bagus. Saya bilang, wah ini luar biasa, jadi perubahan luar biasa. Orang perenungan hari Senin di hari Sabtu mulai kerja memang. Wah itu bagus. Saudara lihat? Jadi lebih baik jangan manjakan kedagingan saudara. Jangan. Sebelum dia minta ampun, saudara kasih ampun sudah. Saudara kasih. Memang itu sakit. Tapi lebih baik. Kenapa? Karena masa-masa itulah yang membuat kita menjadi matang, kuat, sehingga kita bisa escape from the great tribulation. Kita bisa lolos dengan mantap dari jerat kesukaran yang menimpa bumi. Yang kedua, mereka hidup dalam penyembahan dan ketekunan. Gereja penakluk kesusahan, mereka adalah penyembah dan mereka orang yang tekun. Ketekunan dilihat ketika Anda berdoa. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 dan 15. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru bilang apa? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi gereja yang keluar dari kesusahan besar adalah gereja yang
Gereja yang apa? Menyembah. Penyembahan tidak tunggu nanti waktu Tuhan datang. Tapi penyembahan dimulai dari sekarang. Penyembahan itu artinya ada oknum yang saudara utamakan, ada oknum yang saudara taklukkan hidupmu di bawahnya. Itu namanya penyembahan. Jadi kalau saudara misalnya saudara senang olahraga, dan olahraga itu membuat saudara korbankan segala-galanya. Sport is your God. Olahraga itu menjadi Tuhan kamu. Dia taklukkan kamu. Okay? Ibu-ibu juga, kalau kamu cuci pakaian itu lebih dari segala-galanya, maka pakaian kotor itu menjadi Tuhan kamu. Murah sekali. Banyak ibu-ibu, kenapa ibu tidak datang ke gereja? Pak, spray saya ada 70 biji tidak cuci habis. Karena dia pengusaha laundry. Saudara kekasih. Tuhanmu adalah laundry itu. Tuhanmu adalah olahraga, Tuhanmu adalah bunga. Kamu kan datang ibadah, enggak ada orang. Wih, saya lagi membersihkan, saya punya bunga-bunga yang bunga kuntet itu apa yang pendek itu apa namanya? Bonsai. Saya punya kelapa bonsai, saya punya nangka bonsai, saya punya bonsai. Saya lagi perawat-perawat. Oh, saya kalau itu tuh saya punya keringat turun dan saya tuh rasa happy sekali. Kamu happy mau dikontrolan Tuhan yang namanya bonsai. Wih, saya kalau kasih makan saya punya ikan yang warna-warni itu, saya senang dia banting-banting. Nah, kau pun Tuhan namanya apa? Ikan. Dan murah sekali. Karena itu saudara kasih, perhatikan. Penyembahan dimulai dari siapa yang kamu tunduk. Penyembahan dimulai dari apa yang kamu kerjakan kepada yang kamu tunduk itu. Nah, saya percaya Yesus adalah Tuhan yang kita sembah. Amin. Dan kita menyembah Yesus yang benar. Yang lain Alkitab berkata, yang lain itu Allah yang palsu. Satu hari ada satu calon istri, dia datang dari Surabaya, dia bilang, Bu Melce, aku mau diskusi sama ibu. Karena aku nih Kristen, aku gak mau jadi Kristen lagi. Aku mau jadi agama anu. Saya mau datang tanya ibu, betulkah Yesus itu benar? Dia dari Surabaya datang ketemu Melce langsung. Tuhan kasih tahu, ada ayat. Kasih tahu, Yesus adalah Allah yang benar, yang lain palsu. Ayat, ada itu. 1 Yohanes berapa nanti? Ada. Nah, ibu ini tidak baca. Tapi tetap dia pulang ke Surabaya menikah juga dengan orang agama lain. Yang ibadahnya bukan hari Minggu. Entah hari apa. Padahal udah jelas, dia terbang dari Surabaya pakai sudah korban begitu mati tetap melawan. Oke. Jelas ayat itu berkata, Yesus adalah Allah yang benar, yang lain apa? Palsu. Itu 1 Yohanes pasal 5 kalau nggak salah. Nanti saudara lihat. Oke? Jadi menyembah Tuhan itu bicara bahwa saya tunduk kepada kekuasaannya. Dan itu tidak mulai nanti. Tapi kapan? Sekarang. Itulah gereja yang keluar dari kesusahan besar. Mereka yang akan duduk di hadapan tahta itu menyembah siang dan malam. Lalu Tuhan bentangkan kemah. Kemah itu artinya covering spiritual. Kemah itu, membentangkan kemah itu artinya Tuhan mengcover kita dengan otoritasnya. Haleluya. Sehingga kita aman dalam perlindungannya. Ya. Mereka tidak kehilangan penyembahan walaupun dalam tekanan. Di masa gelap pun mereka tetap memuliakan Tuhan. Dan itulah yang memberi kekuatan kepada mereka untuk bertahan. Penyembahan membuat Anda bertahan. Karena penyembahan itu artinya menyelaraskan energi kita dengan energi Tuhan. Penyembahan artinya apa saudara? Selaraskan. Makanya saudara lihat kenapa orang-orang percaya kepada bersemedi. Bertapa, semedi. Itu ada satu sistem apa? Yoga. Ya. Dia bersemedi, dia fokus pikiran. Sampai dia bisa terangkat 5 cm dari atas lantai. Bisa saja terjadi. Atau dia masukkan dirinya dalam botol. Dia percaya the power of meditation. Nah sekarang kita percaya kuasa penyembahan. Waktu saya dan saudara menyembah, energi saya menyatu dengan energi Tuhan. Energi Tuhan menyatu. Saudara tahu, waktu energi Tuhan itu datang dalam pertama, mendengar suaranya dan jemahan roh.
Pada waktu Lazarus mendengar, keluar, Lazarus keluar. Energi Yesus yang membawa kehidupan menyembuhkan Lazarus yang sudah berbau busuk. Kalau energi ilahi turun atas hidup saudara, persoalanmu akan diselesaikan. Nah sekarang saya tanya saudara, misalnya Yesus tidak panggil Lazarus, dia hanya bilang, orang mati keluar. Kira-kira banyak orang mati keluar? Nah waktu di sebelah ada Lazarus, di sebelah ada Hadijah. Hadijah dan Lazarus keluar. Pasti Hadijah juga lompat, saudara kasih. Kenapa? Karena energi, the power of God, the virtue of divine, atau divine virtue. Divine virtue artinya apa? Esensi ilahi turun. Nah, waktu menyembah. Makanya jangan anggap enteng penyembah. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Tuhan tidak mencari penganut atau pengikut Kristus. Atau apalagi, saya ini Kristen. Saya Kristen Ortodoks, jangan ganggu aku saya. Saya punya tuh hanya duduk berdiri, tidak ada istilah baptis salam-salam. Saya hanya duduk berdiri pula. 45 menit ibadah termasuk pengumuman. Jangan ganggu aku. Nah, itu Ortodoks, saudara. Nah, Tuhan tidak cari model begitu. Walaupun dunia denominasi sangat junjung tinggi, hormat. Tetapi Tuhan tidak mencari. God seeking the worshiper. Tuhan tidak mencari lagu penyembahan, tapi Tuhan mencari apa? Penyembahan. Kalau Tuhan cari lagu penyembahan, saudara setel. Ada lagu 1 juta, saudara download lagu 1 juta lagu rohani, ada kan? Saudara setel di situ, saudara buka. Tuhan terimalah. Lalu Tuhan dengar saudara tidur, saudara main golf, saudara tanya ayam, saudara main judi, ya, saudara dansa-dansi. Karena saudara sudah persembahkan 1 juta lagu penyembahan. No, Tuhan cari hati yang menyembah. Katakan, waktu saya menyembah, saya menyatukan diri dengan energinya Allah. Waktu energi Allah menguasai saudara, antikris boleh tembak saudara, antikris boleh kasih putus rambut saudara, antikris boleh kasih putus nomor telepon saudara, account saudara di blok, saudara tetap hidup dari energinya Allah. Amin. Saya dapat ilustrasi energinya Allah sederhana. Coba saya lihat air terjun turun, ini saudara potong. Putus kira-kira air. Pakai pedang tajam. Tembak. Karena air tidak bisa. Energi, Yesus katakan, I am the living water. Akulah energi air yang hidup. Kalau kamu punya air yang hidup, bahkan dalam dirimu ada river of life, no problem. Jangan takut. Jangan takut. Kesusahan di bawah telapak kaki saudara. Jadi penyembahan bukan hasil keadaan baik, baca, tetapi haleluya, sama-sama. Penyembahan bukan hasil keadaan baik, tapi hasil hati yang mengenal Tuhan yang setia. Katakan amin. Ketika engkau mengenal Allah yang setia, penyembahanmu akan berwangi di hadapannya. Kita akan menyanyikan lagu-lagu. Nah, itulah sebabnya kenapa doa orang tidak dijawab dalam nama Yesus. Bukan doanya yang salah, energi batinnya yang ragu-ragu. Nama Yesus oke. Makanya pakai hanya di dalam nama Yesus, seperti Bapak Lanci biasa doa. Hanya di dalam nama Yesus, oke, tidak salah. Tetapi kenapa doa tidak dijawab? Karena dalam hatinya iya enggak. Saya ini bukan Bapak John F, saya ini bukan si A, saya ini orang berdosa. Nah, itulah energimu. Banyak orang tidak bisa terima berkat, tidak bisa terima kesembuhan. Kenapa dia tidak bisa terima kesembuhan? Karena dia ingat kalau dia sakit, dia punya asuransinya, biaya dia tiap bulan 5 juta. Jadi antara kesembuhan dan 5 juta tiap bulan itu berperang. Terima kesembuhan atau 5 juta? Sudah 5 juta saja, asal sakit. Sudah, dia tidak lebih sakit, asal ada 5 juta. Konyol saudara. Tapi kalau orang cinta duit begitu saudara. Pernah satu kesembuhan ilahi. Tuhan mau sembuhkan ini Bapak. Kenapa kamu tidak datang dengan kereta? Dia bisik-bisik kepada yang dorong. Kasih tahu, saya punya jaminan asuransi ini kalau saya sembuh, saya punya 5 juta dolar hilang. Jadi dia tidak rela sembuh asal ada. Bayangkan.
Kalau saudara mengenal Tuhan yang setia, berapa juta dolar pun kacang goreng di bawah kaki saudara. Asal kita menyembah Tuhan, saudara kasih. Karena energi itu mengalir waktu itu menyembah. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, mereka menjadi gereja yang menang bersama Kristus. Wow. Ayat dari Wahyu ini baca sama-sama saudara. Wahyu pasalnya yang ke-12, come on. Ayat 11, 2, 3. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Nah, sekarang sudah dipenuhi dengan darah Yesus, saudara rajin memperkatakan firman. Haleluya. Lihat di cerminan katakan, engkau buronan roh Allah. Amen. Artinya apa? Kamu selalu ditangkap oleh roh Allah. Amen. Bilang di cermin, kamu sehat walafiat. Kamu dikenyangkan dengan umur yang panjang. Amen. Waktu kamu sikat gigi, gigimu kuat. Oh sebentar 2 jatuh lagi, 3 jangan. Karena waktu engkau memperkatakan, nah energi kebenaran, energi ilahi datang dari firman yang kita katakan. Ketika kita memperkatakan firman, energi ilahi datang. Tambah iman dalam. Energi itu memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan api. Bakar maksudnya. Iman yang seperti api yang membakar, memberikan energi untuk menghanguskan sesuatu. Iman untuk mengalahkan sesuatu. Oke? Wahyu 12 tadi sudah. Wah, sekarang Roma 8. Ini sangat terkenal. 37, 23. Tetapi di dalam semuanya itu, ganti nama saudara. Tetapi di dalam semuanya itu, wow, lebih dari para pemenang oleh dia yang telah mengasihi. Oke, ganti orang di sebelah saudara punya nama. 2, 3. Tetapi di dalam semuanya itu VLC. Anda lebih dari para pemenang oleh dia yang telah mengasihi kita. Gara-gara Tuhan mengasihi kita, antikris kita taklukkan. Kita tidak menantikan antikris. Kita menantikan kasih Allah yang luar biasa. Come on. 1 Yohanes 5 ayat 4, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Jadi iman harus lahir dalam hidup saudara. Kalau sudah lahir dibesarkan lagi iman menjadi dewasa. Karena iman yang dewasalah yang menaklukkan dunia. Amen. Saudaraku yang kasih. Kemenangan sejati bukan bebas dari penderitaan. Tetapi tetap memuliakan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Karena itu, jangan hanya ingin bertahan. Jadilah pemenang yang membawa kemuliaan bagi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap. Yang gelap bukan soal lampu, tidak ada. Tapi gelap karena mereka menantang kebenaran Allah yang adalah cahaya kehidupan itu. Kita baca ayat yang terakhir dari Matius 24:13, 2, 3. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan ganti orang di kanan atau kiri saudara punya nama. VLC yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Katakan amin. Mana kata bertahan? Saya akan akhiri dengan ini. Mana kata bertahan dalam bahasa Yunani? Hipomeno. Apa saudara? Hipomeno. Hipomeno itu artinya begini. Teguh berdiri, tidak menyerah, tetap tinggal di bawah tekanan tanpa mundur. Ya, oke? Jadi bertahan bukan pasif, tetapi iman yang gigih berjuang. Iman itu artinya melawan sesuatu. Iman artinya apa saudara? Melawan penyakit, melawan kekurangan, melawan penderitaan, melawan fitnah, gosip yang diarahkan kepada kita, melawan tuduhan yang kita lawan dengan kebenaran. Kita tidak lawan dengan dendam, tapi dengan kebenaran. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan umat yang murni, kuat dan berani. Murni, kuat dan berani. Umat yang bagaimana? Murni, kuat dan berani. Yang keluar dari masa sukar yang besar. Karena jubah mereka mencucinya di dalam darah Yesus. Dan perkataan kesaksian mereka, kata-kata firman yang keluar dari mereka merubah situasi dan keadaan. Amen. Saya tutup dengan ini. Baca sama-sama saya. Ini yang terakhir. 2, 3. Kesetiaan di masa penderitaan akan berakhir dengan haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.